Kalau menurut saya ya Mas Anies ya, apalagi ingat kematian. Kalau saya baca-baca itu, kalau saya baca filsafat itu tentang memento mori, maksudnya mengingat kematian. Nah, mengingat kematian itu dalam tradisi Romawi dulu itu malah bagaimana kita hidup itu jadi lebih bijak dan bermakna gitu loh Mas Anies. Kalau menurut saya itu kata mencerdaskan ke arah situ. Jadi Rasulullah bersabda, "Aqyasun nas aktsaruhum dzikrol lil maut." Wa asyadduhum isti'dadan lahu. Jadi orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mereka bersemangat untuk mempersiapkannya. Itulah orang yang cerdas menurut Rasulullah. Kalau misalkan nih Yai, melihat fenomena hari ini, orang berbondong-bondong untuk mencari harta benda, untuk mencari duniawinya biar apa namanya Jabatan, terpenuhi. Kemudian lalai terhadap ibadahnya. Kadang juga punya harta benda yang melimpah ruah tapi tidak mau sedekah. Itu apakah juga termasuk golongan orang yang cerdas atau tidak Yai? Iya, ketika mereka lalai gitu, dengan karunia-Nya, kemudian sampai bekerja sampai lupa ibadah, gitu, ya itu namanya orang bodoh dalam tinjauan mencerdaskan ini adalah dia termasuk orang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majeti TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majeti TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anies. Kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Anies gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas sehat. Aldi, ini kita sudah sampai di episode yang keberapa? 213. 213. Nah, kira-kira pada episode kali ini kita kedatangan tamu siapa? Nah, ini ada tamu yang mungkin belum pernah diundang ya di sini ya Mas Ini Anies? baru pertama kali kayaknya. Baru pertama kali nih. Kita sapa ya. Ya, kita sapa mungkin Pak Kiai Ali Ma'ruf. Oh, nah, ini juga saya juga nggak asing nih sama beliau nih. Karena dulu sering ngopi bareng Bu, gitu ya. Sering acara bareng. Nah, sering acara bareng. Ngopi tapi tidak disuting waktu itu. Beliau ini juga termasuk kalau di Semarang itu pengurus Jamiatul Mubalighin nih Pak Yai. Iya, pengurus sekretaris Jamiatul Mubalighin. Kemudian di LDNU juga sekretaris. Pokoknya menapa wajah-wajah sekretaris. Nah, Mas Aldi, ini beliau juga kalau di luar sana, di para jamaahnya itu juga dikenal sebagai Kiai Gayeng. Oh, kok bisa? Kiai Gayeng kenapa? Nah, ini Pak Yai kenapa Kiai? Kenapa kok Itu gara-garanya ada pengajian rutin, saya punya rutinan di Mapagan Ungaran. Itu subuh, jadi berangkat langsung subuhan di sana, jadi berangkatnya jam 3 Mas Anies. Nah itu menurut jamaah itu katanya kalau ngaji itu asik gitu. Oh gitu. Ngaji kitab tapi kok asik, gayeng. Akhirnya ada yang nyeletuk, dikasih pamfletnya itu dikasih Kiai Gayeng dalam kurung gitu. Pertama kali. Terus saya pikir-pikir, wah cocok ini. Cocok jadi nama panggung gitu. Akhirnya saya minta izin ke takmirnya. Mas Yai ini Kiai Gayeng tak damel nganu nggih nama lakop nama panggung. Oh ndak apa-apa niku jamaah sing ngarani. Akhirnya keterusan kita rada pantes dengan karakter saya mungkin ya. Jadi nanti kita gayeng Mas. Nah, ini kita rawuhnya Kiai Gayeng ke sini. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa Mas Aldi? Ya ini pembahasan tentang sesuatu sebenarnya kadang menakutkan Mas Anies. Tapi ini kalau yang bahas beliau kayaknya jadi malah menyenangkan ini. Tentang apa ini Mas?
membahas tentang ingat kematian itu mencerdaskan, Mas Anis. Kok bisa itu ya? Kan kematian kan sebenarnya menakutkan itu ya. Iya, ini kok mencerdaskan itu loh. Ini kira-kira bagaimana ini Mas Aldi? Kalau menurut saya ya Mas Anis ya, apalagi ingat kematian. Kalau saya baca-baca itu, kalau saya baca filsafat itu tentang memento mori, maksudnya mengingat kematian. Nah, mengingat kematian itu dalam tradisi Romawi dulu itu malah bagaimana kita hidup itu jadi lebih bijak dan bermakna gitu loh Mas Anis. Kalau menurut saya itu kata mencerdaskan ke arah situ. Mungkin nanti bisa didalami lagi oleh Pak Yai lah seperti apa gitu. Monggo Pak Yai, bagaimana kok bisa mati itu jadi mencerdaskan, itu gimana Pak Yai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi sahibi siddiqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Radio Dais rahimakumullah, tentang tema pada malam hari ini, mengingat kematian justru malah mencerdaskan, Bukan menakutkan. bukan menakutkan. Jadi cerdas ini kita posisikan dulu, cerdas menurut siapa Mas Ani? Oke. Jadi cerdas menurut kita mungkin yang dia pinter matematika, dia nilainya bagus, analisanya tajam, wah pinter memutuskan masalah, mencari jalan keluar, Punya banyak ataupun gelar. gelarnya berderet-deret misalnya ya, profesor, doktor, gitu, kiai haji, insinyur, belakangnya MPDI, PhD, MMT, oke, gelarnya panjang, itu menurut kita orang yang cerdas ya, dengan nilai yang prestasi yang luar biasa. Nah ternyata cerdas menurut Rasulullah tinjauannya bukan di situ tinjauannya. Jadi Rasulullah bersabda, aqyasun nas aktsaruhum dzikrol lil maut wa asyadduhum isti'dadan lahu. Jadi orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mereka bersemangat untuk mempersiapkannya. Itulah orang yang cerdas menurut Rasulullah. Sedangkan kalau menurut Rasulullah ini kan harus kita, istilahnya kita teliti betul, kenapa kok justru seperti ini yang diharapkan oleh Rasulullah, bagaimana kita mengingat mati. Nah, kematian ini memang sesuatu yang pasti akan datangnya, dan kalau diangen-angen Mas itu nggak ada rumusnya, gitu. Nggak ada rumusnya dalam arti yang muda tidak harus nunggu tua, gitu. Yang sehat tidak harus nunggu sakit. Ada orang tua ngerokok terus, tapi malah nggak mati-mati ya. Kadang-kadang yang paling saya takut itu ketika mendengar Mas, puisi ba'da subuh Mas. Apa itu Pak Yai? Innalillahi, itu loh puisi ba'da subuh. Itu salamnya saja itu sudah ketoro. Beda ya. Beda gitu. Salamnya mau target dengan salam nyiarke tukang senam sudah datang, pelatih senam sudah datang, itu beda. Iya. Salamnya assalamualaikum, madeg niku mesti niku bariki innalillahi setelah ini. Tenan innalillahi. Nah, ketika seperti itu sudah mulai terbayang siapa lagi ini. Kadang-kadang kan bayangnya sing tua-tua Mas. Mbah ini atau yang kemarin infonya di rumah sakit siapa ya, mbak ini. Sing mati malah yang muda. Dan itu malah nggak sakit itu. Putra dari bapak, loh kok malah putra dari bapak, berarti kan muda ini. Oh ternyata inilah kematian. Dan memang akan seperti itu. Kadang-kadang kalau di TV mendapat firasat apa, kadang-kadang nggak pakai firasat-firasatan kan gitu. Mimpi apa, nggak pakai mimpi-mimpi, walaupun kadang ada firasat, kadang juga ada orang yang diberikan mimpi yang mungkin akan kehilangan anggota keluarga, tapi nggak semua seperti itu. Jadi rumusnya sama sekali tidak ada, dan kedatangannya pun
pasti gitu. Ya, sehingga kita ketika angen-angen dengan kematian ini betul-betul mengingat, mampu mendalami tentang hakikat kematian, ya orang akan menjadi cerdas. Dalam arti cerdas ini tadi hidupnya akan lebih tertata. Satu, dia akan mensyukuri nikmat kehidupan ini dengan betul-betul bersyukur kepada Allah. Betapa mahalnya kehidupan, gitu. Nah, banyak orang tuh yang hidup tapi senengannya ngeresah terus Mas Aldi. Sambat terus ya. Sambat terus gitu. Rantai gawean sambat, gitu. Duwe gawean Sambat. Nggih. Jadi setiap hari selalu koyok situasi itu selalu jelek gitu. Iya. Padahal sebetulnya dengan nikmat hidup saja ini, aku kok ijek urip, itu sudah cukup baginya untuk bersujud dan nangis kepada Allah. Iya, betul. Dengan hanya hidup toh loh Mas Aldi. Bukan terlepas dari saya jadi apa atau saya punya apa. Terlepas dari itu, seandainya nggak punya apa-apa, loh kok aku ijek urip. Bangun tidur masih bisa ngopi, masih bisa aktivitas dengan baik, ini kan sebetulnya itu toh sudah cukup untuk dia bersujud dan menangis. Tapi kadang-kadang ini kan lalai akhirnya, bahwa kematian ketika sudah datang selesai semuanya. Dia kurang mensyukuri kehidupan itu. Jadi bagaimana kematian ini bisa mencerdaskan, karena memang waktu ini sebetulnya sangat singkat. Kehidupannya sangat singkat, nanti kan ujuk-ujuk tiba-tiba. Jadi dulu kita kuliah, ujuk-ujuk wisuda, gitu. Ujuk-ujuk menikah, ujuk-ujuk udah punya anak. Anak saya aja sudah tingginya sak saya. Iya. Nanti angan-angan gitu, nanti ujuk-ujuk dia nikah saya punya cucu. Nanti kan ujuk-ujuk saya sudah tua. Iya. Nah, wis tua kan nggih, terus mati itu Mas. Di akhir ya nek sampai tua kan gitu. Harapannya kan sampai tua. Cuma kan kadang-kadang nggak sampai tua, bisa saja terjadi. Berarti ini tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya? Iya, satu mensyukuri nikmat kehidupan atau waktu yang masih ada ini. Betapa Allah ini sangat banyak bersumpah dengan waktu Mas Anis. Iya, betul. Iya. Wal fajar, demi waktu fajar. Ini wawu sumpah loh nih, wawu qasam. Gitu. Masuk waktu duha, wad duha, ada lagi. Siang, wan nahar. Gitu. Masuk sore, wal asri. Malam, wal laili. Jadi seolah-olah Allah tuh ngelekke. Waktumu itu singkat sekali, kamu gunakan untuk apa? Marilah kita mumpung masih punya waktu ini kan berkarya gitu, membuat diri kita manfaat. Jadi antaranya ngopi ini manfaat ini. Alhamdulillah. Gitu. Manfaat untuk ya mencerahkan, mencerdaskan, untuk melatih mungkin kru-kru juga, untuk mereka latihan juga kan manfaat juga. Latihan matiin apa? Latihan kamera. Nah, sebenarnya gini Pak Yai, kan kalau kita sering membayangkan lah kematian, itu kan sesuatu yang sangat menakutkan gitu loh Pak Yai. Apa sebenarnya itu kita harus takut dengan kematian, apalagi tadi mengingat mati kan. Nah, kalau kita mengingat mati kan pasti bayangannya itu ketakutan, terus wah ini kalau saya nggak di dunia lagi itu gimana gitu loh kan, seperti itu. Sebenarnya mindset ketakutan itu apakah baik gitu Pak Yai buat kehidupan kita gitu loh? Harusnya jangan takut, karena sesuatu yang pasti terjadi itu ya nggak perlu ditakutkan. Dan kebanyakan orang yang takut itu ya karena dia tidak punya persiapan. Bagi orang-orang yang punya persiapan, jadi logikanya gini, saya sering itu melogikakan, karena mati ini orang nggak tahu, misalkan. Jadi misalkan Mas Aldi, pokoknya kapan-kapan ketemu sampean entah di mana, sampean tak gowo tak ajak piknik nok Bali. Iya. Nah, jenengan waspada, jenengan akan persiapan terus dengan kata-kata saya gitu. Wah, nek ketemu Bali langsung dicuangkeng. Akhirnya jenengan gowo salin terus, gowo ATM, gowo HP, power bank disiapke gitu. Delalah ketemu nok Simpang 5. Wah, Mas Aldi, tak naik ke mobil. Nah, sampean tenang-tenang saja karena sudah persiapan. gitu. Jadi mati itu bukan menakutkan gitu. Karena sudah persiapan.
Jadi, tapi ketika jenengan tidak punya persiapan, wah, sakarepe dhewe gitu, jane yang di duit tapi ora nggawa ATM gitu, HP ditinggal. Wah, ternyata pas katokan cekak seporotan ketemu Mas nang ngarep omah, Mas. Langsung siap. digawa. Oh, iya, Artinya itu nggak siap tadi ya. Enggak siap. Akhirnya di tempat piknik ya kayak gelandangan toh gitu. Karena nggak nyaman kan itu menikmati pikniknya itu kan ya. Nggak nyaman di sana karena nggak ada persiapan sama sekali. Ini saya jenengan ngomongnya gelandangan di piknik itu ya. Saya malah mikirnya juga wah, berarti di akhirat itu bisa jadi gelandangan juga Bisa di sana jadi kan. ketika manusia sebetulnya dia di dunia ini diberikan karunia Allah dengan sebegitu banyaknya gitu. Waktu, mungkin dia punya kepandaian, dia punya harta, diberikan harta oleh Allah. Diberikan mungkin kekuasaan, dia mempunyai jabatan yang sebetulnya bisa strategis untuk untuk membina masyarakat, untuk keadilan, tetapi dia tidak menggunakannya untuk itu. Malah korupsi ya. Malah korupsi atau malah menggunakan kewenangannya untuk mendolimi, mengeruk kekayaan untuk diri sendiri. Dan ini lupa dengan persiapan akhirat. Nah, ketika masuk ke sana tanpa persiapan, ya siap-siaplah untuk menjadi Gelandangan ya Mas Edi. gelandangan asal nanti. Gitu. Nah, kalau saya ingat itu cerita-cerita ini kembali lagi karena saya sering baca buku filsafat gitu Pak ya. Jadi pada zaman Romawi itu kayak jenderal-jenderal atau pemimpin perang yang itu mencapai kejayaan, itu tuh pasti dibisiki sama prajuritnya. Tadi yang kata-kata memento mori, maksudnya inget loh kematian. Jadi biar kebahagiaan atau kebanggaan akan kesuksesan itu nggak terlalu berlebihan. Nah kalau orang sekarang itu kan seperti itu Pak Yai. Kita terkadang terlalu seneng dengan sesuatu yang kita dapatkan. Akhirnya kita lupa bahwa kita itu nggak selamanya seneng gitu loh, nggak selamanya bahagia. Kan seperti itu juga kan Pak Yai zaman sekarang itu kan. Kalau saya seperti itu, kalau Mas Anies mungkin ada pengalaman-pengalaman kematian. Ya kalau saya gini, artinya ini kan kematian kan setiap orang pasti akan mengalaminya Mas Aldi. Iya. Kan enggak pandang itu orang kaya, orang miskin, raja ataupun raja jelata kan siapapun bisa. Kayak lagunya gimana ya, Mas? mengalami itu kan. Itu kan ada lagunya Mas ya. Tapi gini Mas Aldi, tentang kematian ini kan artinya tadi Pak Yai menyampaikan bahwa kita harus betul memanfaatkan waktu dengan baik untuk beramal soleh kan ya. Betul. Kalau misalkan nih Yai melihat fenomena hari ini, orang berbondong-bondong untuk mencari harta benda, untuk mencari duniawinya biar apa namanya jabatan terpenuhi. Kemudian lalai terhadap ibadahnya. Kadang juga punya harta benda yang melimpah ruah tapi tidak mau sedekah. Itu apakah juga termasuk golongan orang yang terdesak atau tidak ya? Iya, ketika mereka lalai gitu, dengan karunianya, kemudian sampai bekerja sampai lupa ibadah, gitu, ya itu namanya orang bodoh dalam tinjauan mencerdaskan ini adalah dia termasuk orang bodoh. Jadi definisi orang bodoh terus gimana Pak Yai? Jadi Rasulullah bersabda, Ibna Adam, hai anak Adam, gitu, ati robbaka tusama akilan. Jadi taatlah kepada Tuhanmu maka kamu akan dinamakan orang yang berakal. Wala ta'sihi fatusama jahilan, dan jangan kamu bermaksiat kepada Tuhanmu sehingga kamu dinamakan orang yang bodoh. Ketika manusia ini tidak mampu menggunakan akalnya untuk mencoba mencermati kehidupan, bagaimana kita diciptakan menjadi manusia, bagaimana jagat raya ini nggak mungkin ada tanpa Sang Pencipta, bagaimana Allah membuat struktur tubuh kita sedemikian rupa, gitu. Perut ada dispensernya. Percaya nggak Mas Anies perut ada dispensernya? Apa itu Pak Yai? Kalau minum es teh keluarnya hangat atau dingin? Hangat. Oh iya. Hangat. Iya. Artinya iya itu bisa memproses. Ini berarti kan pembakaran toh. Kalau angen-angen gampangnya wah wetengku ki ono dispenser. Jadi sebetulnya dengan alam yang ada ini harusnya orang yang berakal ini berpikir tentang ketuhanan, mentauhidkan Allah. Kemudian dia menjadi orang-orang yang taat. Jadi memang tugas manusia itu kan untuk beribadah di dunia. Berarti ini. kalau misalkan kita itu taat, berarti kita cerdas. Iya. Kalau kita kok maksiat, kita bodoh. Iya bodoh, karena hidup yang singkat ini kemudian kita gunakan untuk kemaksiatan, dan kemaksiatan ini akan membawa dampak yang
luar biasa dalam kehidupan berikutnya. Termasuk di kehidupan akhirat nanti ya. Iya, di alam barzah sudah susah, di alam akhirat juga karena kemaksiatan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekecil apapun kan kemaksiatan itu. Sekecil apapun kezaliman akan dibalas oleh Allah. Kalau misalkan konteks ingat mati itu mencerdaskan ya. Ketika kita hidup di dunia itu punya privilege, tadi ada jabatan, punya harta benda yang melimpah, kemudian banyak hal lah di dunia ini. Bisa nggak ya untuk kita bisa nanti dibawa untuk nanti mati? Iya, ketika semua amanah yang diberikan kepada kita ini kita gunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, yaitu justru nanti akan menjadikan kita menjadi orang kaya di sana, menjadi ngunduh wohing pakerti nanti di akhirat nanti. Ketika orang kaya kemudian bersedekah, coba jenengan bayangkan ada tanah di pinggir jalan raya. Itu kalau dijual kira-kira kan miliaran tuh Mas. Betul. Kok diwakafkan ke masjid? Itu nek wong biasa ngarani itu orang pinter apa orang bodoh? Bodoh. Karena wong bisa diduitke ya. Iya. Banyak nanti kalau wong tanah segitu lebarnya kok diwakafkan ke masjid? Mesti nek orang biasa yang ngomong bodoh banget gitu kan. Dijual aja miliaran. Iya. Tapi ketika orang tadi mendalami hakikat kematian tadi, justru itu orang yang cerdas. Betul. Ya. Diwariskan anak misalkan paling-paling ya hanya segitu kan itu. Tapi ketika dia diwakafkan ke masjid dan masjid itu digunakan sangat lama untuk beribadah. Ini nanti orang yang cerdas itu yang seperti ini. Bahkan nanti juga pahalanya mengalir ya. Iya, sebagai amal jariah pahalanya mengalir. Karena kalau tadi ya orang yang misal punya banyak duit nih Pak Yai, terus duitnya itu cuma disimpan, itu kan juga sebenarnya bukan orang yang cerdas. Hanya kan dia umurnya sebentar lah, paling umur 60 tahun sudah meninggal, tapi duitnya disimpan sampai ada yang triliunan, sampai yang kemarin 400 berapa itu kan. Itu kan disimpan. Tapi cuma denger aja ya ceritanya ya. Iya. Nggak lihat duitnya Mas. Ya itu kan kayak bukan orang yang cerdas juga, menyimpan terus nggak kita gunakan, apalagi kayak tadi. Apalagi caranya nanti ditanya juga Mas, kalau duit niku. Caranya bagaimana? Cara mencarinya itu ya. Iya. Dan kemana? Kalau harta itu dua pertanyaannya. Tadi kemana dan dari mana dan kemana ditasarufkan. Kalau dapetnya haram kemudian dikeluarkan untuk haram lagi, wah ini ya. Tapi kalau haram terus dikeluarkan untuk kebaikan, ya niku sing ora kena juga. Mencuci baju dengan air comberan nanti. Ya soalnya ada teman saya tuh menang judi, kan dapat banyak Pak ya, terus ditasarufkan buat bantu temennya. Gitu. Dan dipakai sendiri tapi dibuat sedekah lah bahasanya. Ya mungkin dia logikanya nganu Mas Bah iki mau bareng-bareng sok mlebu nerakane ya bareng-bareng. Ngajak bolo ya. Kemungkinan seperti itu. Berarti kita harus cerdas bagaimana kita punya harta benda atau apapun itu untuk digunakan kebaikannya ya. Iya, apapun yang diberikan Allah tentang kemampuan kita, waktu kita, gitu, kesehatan kita gunakan untuk bagaimana mencari ridha Allah. Misalkan ya untuk bekerja, untuk beribadah, dan jangan sampai dalam kehidupan ini kan ketika ada ingat mati ini kan akhirnya kan nggak maksiat Mas. Iya betul. Ketika teman-teman mungkin ngajak, wah namanya anak muda ya kadang-kadang ya, diajak ke sana, diajak kemari, mungkin diajak makan atau minum yang melanggar syariat. Itu kalau orang ingat mati betul. Nggak mau ya. Berani pukul-pukulan sama temennya. Kuwi kuwonco ora ngajak swarga malah mari neraka ki ya kowe ngono wani jotosan sama temennya. Wes kita putus hubungan saja. Nanti cara kita menguatkan prinsip kita dalam kemangnya kan kalau anak muda sekarang itu circle-nya Pak Yai atau pertemanannya itu dengan cara kita menguatkan bagaimana kita mengingat kematian kan. Kalau nggak ingat kan kadang kita ada sesuatu yang mungkin dihasut lah sama temennya itu kita ngikut-ngikut aja akhirnya kan. Kita kemana misal udah terpengaruh ketika nggak punya prinsip gitu Mas. Iya, terutama berarti kita perlu punya prinsip bahwa ingat loh kita itu nanti mati, ngapain kok sampai seperti ini gitu loh kan. Mungkin seperti itu Pak ya. Iya betul. Kalau misalkan ini ya
kan tadi mungkin punya privilege bagus, punya jabatan, punya duit banyak. Kalau yang kebalikannya ya, yang tidak punya apa-apa, kan itu kan juga wis ning dunya kok rekoso. Terus mati wae kadang. Itu gimana ya? Ya bagi mereka sebetulnya orang beriman itu semuanya baik ya. Ketika dia dalam kondisi susah bersabar, dia dapat pahala, gitu. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia juga dapat pahala. Jadi semua posisi sebetulnya bagi orang beriman itu tidak apa-apa. Jadi ladang kebaikan ya. Tapi ketika dia miskin malah wah semakin Gresula, kenapa saya miskin, kenapa saya miskin, kenapa banyak utang. Ini jawab malaikat, bingung dia. Ya kowe utang yang golek-golek dhewe kok. Kadang-kadang ya mereka kan karena lingkungan, karena juga faktor prinsip. Ketika gini lah, manusia beranggapan miskin itu takdir, selesai itu Mas. Saya akan miskin selamanya. Tapi ketika dia punya pola pikir miskin itu adalah konsep hidup, adalah pola pikir, ya dia akan bergerak gitu. Dari miskin mungkin ke cukup, dari cukup ke kaya, naik bisa ke kaya raya. Hidup ini kan bergerak, gitu. Enggak selamanya kehidupan akan seperti itu. Oke. Di mereka ketika mau sabar sebetulnya dapat pahala. Itu juga termasuk kecerdasan juga. Iya, kecerdasan. Karena kita kadang itu terlalu membanding-bandingkan Pak Yai. Misal saya umur 26 nih, wah teman-teman saya umur segini udah pada nikah, udah punya pekerjaan yang sampai misal punya gaji berapa puluh gitu kan. Bahkan ada yang jadi DPR itu. Misal kayak gitu kan, kadang kita cemas dengan keadaan diri kita juga Pak Yai. Walaupun kita mungkin udah sabar, tapi ketika melihat orang lain seperti itu, teman kita apalagi itu jadi kayak terprovokasi ya, Betul, memang. Ya sebetulnya itu bisa kita gunakan untuk memicu boleh, gitu. Melihat ketinggian orang boleh, akan tetapi kita harus menyadari bahwa memang Allah itu memberikan karunia kita berbeda-beda. Fadola ba'dokum ala ba'din fi rizki, jadi mengutamakan sebagian kamu dengan sebagian yang lain dalam masalah rizki. Nah, ketika kita menyadari itu rumusnya ya kita akan berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi hidup ini bagaikan lari tanpa garis finish ya, ketika kita lelah ya duduk sendiri aja, jangan mengikuti mereka yang berlari kencang. Mungkin ya kemampuannya beda. Kemampuannya beda gitu. Mungkin takdirnya juga beda. Mbah-mbahnya dulu mungkin beda. Berarti walaupun kita misal mengejar sesuatu capek ya kita istirahat. Istirahat aja. Kita ngukur kemampuan kita Kemampuan. masing-masing. Wah, kayak melayune buanter misalkan, kenceng. Wah, kita ngikuti itu terus. Wah, kita geledak sendiri. Kan kadang ada tuh ya. Sekarang ini apalagi anak muda misalnya kan kemarin juga banyak peristiwa itu ngejar sesuatu tapi nggak tercapai. Entah itu karir ataupun mungkin pasangan, sehingga putus asa. Kemudian karena putus asa itu kan jadi ada yang jadi ada yang mengakhiri hidupnya bunuh diri. Itu bagaimana ya itu? Ya itu sebuah keruwetan dalam arti ketika manusia itu mengharuskan gitu. Sebetulnya kita kan nggak bisa mengharuskan tuh Mas. Kudu misalkan aku kudu entuk kae. Ya, sementara takdirnya bukan kae, bukan itu. Ya sebetulnya nggak harus kudu. Ya, kita kadang-kadang ketika sudah mentok ya kita pakai prinsip cinta nggak harus memiliki. Jadi kan gitu toh. Tapi ya kalau memiliki lebih baik. Dulu saya paling menentang itu Mas, kata-kata itu. Wah itu padune ora iso deh, ngono. Tapi ketika saya terbentur dengan kisah yang sama, akhirnya mengakui Mas Aldi bahwa memang cinta nggak harus memiliki. Dulu saya belajar mencintai dengan dia, tetapi ternyata bukan dia yang saya temukan kan gitu. Nah, sama, jadi ketika orang itu merasa harus segini sementara nggak tercapai, kemudian dia merasa bahwa ini sebuah kegagalan terus membatek lah, itu nanti yang mati bae kan gitu kadang. Seolah hidup sudah nggak ada gunanya gitu loh. Nah, ketika seperti itu ya wes dunia gelap tuh Mas. Dunia gelap. Padahal yang sakit saja diobatkan kemana-mana biar sembuh, gitu. Sampai ke ICU, sampai pindah-pindah rumah sakit, sini kurang lengkap pindah sana. Biar nopo? Biar masih hidup. Sementara dia yang sehat kok malah mengakhiri hidupnya. Wah, ini kan
sebuah kerugian yang luar biasa. Ini termasuk kategori bodoh ya? Bodoh, sangat bodoh. Makanya saya kadang kalau ngajar mahasiswa, kalau kalian mau bunuh diri, ke rumah saya dulu. Berarti harus izin dulu. Mau dibantuin. Nanti tak ajari, tak guyoni gitu. Nanti tak ajari cara bunuh diri yang teksek. Jangan sampai bunuh diri gagal. Oh iya. Sing wingi gagal, jatuh. Bunuh diri jangan sampai gagal. Malah susah menang. Iya, iya, gitu. Ini kameramen nanti bisa sowan ke beliau. Nah ya ini menarik tentang bagaimana kita bisa cerdas dengan ingat kematian, tapi sebelum dilanjut kita akan jeda iklan yang melewat dulu. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Ali Ma'ruf dan Mas Aldi. Nah Pak Kiai, tadi bicara kematian tapi kok gayang sekali Mas Aldi. Jadi kita terhibur malah itu kan. Karena mungkin tadi kematian bukan hal yang menakutkan. Nah, kira-kira Mas Aldi siap mati atau belum ini? Ya kalau dibilang siap nggak siap nih lah Mas Anis. Kalau saya mungkin di tahap ini masih memikirkan rencana-rencana ke depan. Misal kayak nikah dan lain sebagainya. Ini secara jujur lah. Nggak mungkin saya tiba-tiba, oke siap besok. Ini kan nggak mungkin juga kan. Tapi masih memikirkan rencana-rencana ke depan. Cuman ya kalau memang sudah takdirnya kan kita juga nggak bisa mengelak juga Mas Anis. Ya setidaknya kita tahu pastilah bahwa kita itu akan meninggal. Makanya kita perlu melakukan sesuatu sekarang itu secara maksimal gitu loh. Nah, ini gimana seperti Kiai? itu. Kan tadi Mas Aldi menyampaikan iya siap mati, tapi kan masih ada rencana yang belum tercapai, kan gitu. Nah, biar bisa seimbang ini Kiai antara mungkin kehidupan dunia dengan tadi siap mati bagaimana? Kan ini kan masih jomblo. Ketika orang mengatakan siap, tidak lantas malaikat Israel datang. Ketika orang mengatakan belum siap, terus malaikat Israel mundur juga gitu. Malaikat Israel itu sudah memegang data kita masing-masing gitu. Ini tanggal berapa, ini tanggal berapa, itu sudah punya by name, by data. Mungkin ada NIK barang juga. Jadi kita nggak perlu apa istilahnya ketakutan ketika memang pertanyaan itu menakutkan. Ada NIK ya siap itu atau tidak? Kadang-kadang orang kan terus menerleng itu, muni siap yo, kita genom gitu. Jadi kita maksimalkan saja kita langkah-langkah kita dalam kehidupan ini. Gitu. Rencana tetap kita rencanakan gitu. Misalkan ikhtiar cari jodoh ya tetap cari jodoh gitu ya. Ikhtiar cari jodoh tetap cari. Jangan sampai kita diam saja gitu. Aku janjane iki tawakal apa putus asa gitu di nganu Mas udah adek Mas. Oh gitu. Itu kan beda tipis ya. Bedanya apa ya itu? Bedanya kalau orang putus asa itu sudah nggak ada harapan. Karena tawakal tuh masih nembak sana nembak sini gitu. Dengan usaha itu. Nggih, ono cewek ketoke srek ya dicedhaki, di ulang tahun di kado gitu. Wani ya diparani omahe. Nggih, dolan sowan ke bapaknya dan lain sebagainya. Itu namanya masih ikhtiar lah. Jadi orang tawakal itu berpasrah kepada Allah tapi ikhtiarnya dimaksimalkan. Itu definisi tawakal. Nah, kadang-kadang ada orang itu dia mengatasnamakan tawakal tetapi sebetulnya dia sudah putus asa. Contoh ya, contoh. Terserah Gusti Allah lah. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, nggak pendekatan ke cewek. Bahkan doa pun sudah mulai ragu dia. Apakah jodohku sudah mati ya Allah? Ya. Kalau gini Pak ya, apa tadi tentang tawakal itu dan putus asa.
kadang itu juga kayak gini Pak Yai. Orang nggak mau berusaha karena tadi mungkin kalau kita perlu perjelas lagi ingat kematian itu seperti apa. Kadang orang nggak mau berusaha karena alah ngapain berusaha Mati. nanti kan juga mati gitu loh kan. Arahnya ke situ gitu loh. Nggak usah lah kerja sampai kerja keras kaya raya buat apa nanti mati juga gitu. Kalau seperti itu gitu. Mati ora digowo. Ya, dibawa gitu lah. Nah itu ingat mati yang salah gitu. Ingat mati yang larinya ke hal yang salah. Justru ketika ingat mati maksudnya di sini adalah bagaimana kita etos kerjanya yo luar biasa gitu. Bahkan mau mati pun kalau bisa nanam pohon, tanamlah pohon kan gitu. Akan bermanfaat untuk generasi berikutnya. Jadi bukannya ketika ingat mati justru malah alah lapo gitu. Ya mati. Kerja leren mati ora digowo. Dia nggak tahu bahwa harta itu bisa dibawa mati kan. Kadang bocah ayu ngopon. Ya wis golek sing elek. Berarti itu termasuk pemahaman yang salah tentang kematian ya? Iya, itu ingat mati malah kita harusnya semangat gitu. Harusnya produktif itu ya Pak. Produktif, jangan menunda-nunda sholat, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau bisa sekarang kenapa harus besok gitu toh. Kadang-kadang kan besok lah. Nah, ternyata besok banyak kesibukan yang lain juga. Kadang malah kalau ada orang lain kenapa harus saya gitu Pak Yai. Kalau ada orang lain kenapa harus saya gitu. Ya itu mental apa ya, pragmatis. Tetapi orang seperti itu sampai jadi bagus biasanya. Gitu. Ya, jadi mana kita mempelajari psikologi ada pragmatis itu seperti itu. Kalau ada orang lain kenapa harus saya? Tapi ketika dia terpaksa jadi, biasanya dia bisa menata dengan baik. Oh gitu. Itu salah satu bentuk apa ya, ikroman lah kalau dalam istilah kita memuliakan. Iya, mendahulukan itu ya. Orang yang lebih kepengen gitu, ada orang yang termasuk lebih mampu. Babakan jodoh juga itu ya. Kalau misalkan persaingan Kalau persaingan jodoh kita lihat saja gitu, kita saingannya seperti apa. Saingannya berat ya mundur ya. Saingannya sana kok naiknya mobil, saya masih motor, mundur teratur lah ngono misalkan. Tapi nek sama-sama S1-nya, motornya hampir sama gitu. Tapi PNS sana Pak Yai. Enggak apa-apa gitu. Bersaing enggak apa-apa. Nah, kalau saya mungkin pernah dengar itu kan kematian itu kan pemutus kenikmatan Pak Yai. Iya. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya pemutus kenikmatan itu apakah kita itu nggak bisa nikmat dalam kematian, apalagi tadi kan kita harus siap kan. Kalau siap kan harusnya nikmat tuh. Iya. Kematian adalah pemutus kenikmatan ya hatimul ladzat. Jadi kenikmatan dunia. Ini mungkin makanan yang nikmat, kondisi-kondisi yang nikmat. Ini kan akan hilang selama-lamanya ini Mas. Walaupun nanti setelah mati bagi orang yang beriman juga akan mendapat kenikmatan kembali tentunya. Ini konteks itu berarti kenikmatan duniawi yang kita rasakan. Nikmatnya durian seperti apa, nikmatnya sate seperti apa, nikmatnya kopi seperti hilang, apa. kopi seperti apa hilang. Tapi juga itu memutus kemaksiatan juga ya. Artinya memutus hal yang sifatnya itu juga maksiat. Iya. Karena kemaksiatan itu kan juga nikmat toh Mas. Oh iya. Kemaksiatan tuh hampir nikmat semua loh Mas. Nikmat enggak Mas nih? Minum gitu, harganya mahal loh, nikmat loh itu. Iya. Nah, tentang kematian kan ada juga hadis Nabi itu kan orang meninggal itu kan sudah putus semuanya. Kecuali 3 perkara itu kan. Iya. Nah itu bagaimana konsep itu ya? Ya, idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin niku ya. Nggih, niku juga termasuk yang didhawuhkan Kanjeng Nabi bahwa ada amal yang memang tidak terputus ketika orang itu sudah mati. Karena ketika orang mati kan selesai, berarti dia sudah nggak bisa untuk berbuat kebaikan kembali. Ya, tetapi ketika dia melakukan sesuatu, diantaranya ya sedekah jariyah, dia membangun masjid yang masih digunakan untuk beribadah orang. Mungkin ini juga dia jariyah nih Pak Yai. Iya, ini termasuk jariyah nanti terus ini. Ketika YouTube masih hidup berarti ada orang melihat. Iya. Jenengan sudah do mati tahun piro itu. Aku berarti mati dhisik gitu. Ya kan belum tahu Pak Yai. Belum tahu. Itu juga amal jariyah. Jadi mungkin yang nggak punya
banyak harta, dia ikut kerja bakti di situ, gitu, keringatnya menetes. Oh iya. Di situlah, gitu, dia hanya bekerja. Bahkan saya sempat banyak mendoakan ketika bangun TPQ bareng-bareng sama warga itu. Dalam sholat saya doakan sendiri, ya Allah, mereka-mereka yang ikut membantu, walaupun bukan membantu dengan dana, tapi keringat mereka menetes di TPQ ini, di masjid ini. Jangan sampai mereka nanti besok disusahkan di akhirat. Iya. Karena mereka ikut gitu. Kan orang bekerja itu kan sesuai dengan kemampuannya gitu, bukan hanya hartanya gitu. Tapi ketika kita diberikan harta dan bisa untuk amal jariah itu ya luar biasa. Berarti amal jariah itu apakah juga harta saja atau ada yang lainnya? Ya termasuk Karya bisa iya, itu? karya juga. Ketika apa yang kita lakukan ketika kita mati kok masih bermanfaat, itu juga Amal jariah. bisa, bisa terjadi di situ. Kemanfaatan mengalir pada diri kita. Termasuk kita kemudian yang kedua kan ilmu yang bermanfaat itu, gitu. Kita ngajari, ada anak kita Fatihah misalkan, kita ngajari anak TPQ hanya abadasa, kemudian dia ngajari terus, dia pinter karena jenengan ngajari jilid 1 misalkan, hanya aba-aba gitu, kemudian dia ternyata menjadi ustadz juga gitu, ngajari, ya ketika itu kan akan mengalir juga ilmu yang bermanfaat. Itu konteksnya hanya ilmu agama saja atau ilmu umum boleh ya? Ya semua. Semuanya jadi, ya? ilmu yang membawa kemanfaatan untuk semuanya. Kalau ilmu hitam jangan Pak ya. Oke. Ilmu hitam tapi nek manfaat iso lho. Gara-gara tahu ilmu hitam kan dia jadi Menangkal. suka kelemahannya, tahu gitu. kelemahannya. Itu yang kedua, yang ketiga Pak Yai? Kemudian anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Oke, waladun solihun yad'ulah. Jadi Berarti ini kita belum bisa misal di... Belum punya anak. ya jenengan dulu yang jadi anak soleh atau berarti. Oh gitu, kita yang tidak soleh. Makanya segera pada nikah, punya anak, nanti kita masukkan TPQ madrasah, supaya nanti kalau kita mati ada yang mendoakan kan gitu. Nah, itu harus anaknya sendiri, bukan kalau anak orang lain gimana Pak? Orang lain boleh gitu. Ketika anak ini misalkan nggak bisa berdoa, kemudian minta tolong ke orang lain, Pak doakan anak saya, misalkan. Kayak tahlilan itu. Iya tahlilan kan juga gitu. Itu juga bareng-bareng gitu. Berarti itu kenikmatan yang sebenarnya di dunia itu juga kenikmatan. Di akhirat juga jadi kenikmatan juga ya Pak? Iya, ketika kita berhasil untuk mengkonsep hidup kita, diantaranya ada 3 faktor tadi, gitu. Napa mulih kok wong ya sugih nyah-nyoh, gitu, bangun kono bangun kene, nyumbang rono nyumbang rene, kemudian anaknya juga solih-solih, dia juga pinter ilmu untuk menularkan ilmunya kepada orang lain. Ya dia akan nikmat di alam kuburnya Mas Anies. Harapannya kan seperti itu gitu. Dan dia juga di dunia ini baik, tidak suka mendolimi orang, tidak suka menjelekan orang dan lain sebagainya. Akhlaknya baik. Tapi walaupun misal kalau tadi amal jariah, ilmu bermanfaat itu kan terkadang misal kayak kiai, ustadz atau mungkin yang pokoknya mengajar sesuatu lah ilmu, terus juga punya amal jariah kaya raya. Tapi ketika dia melakukan itu, dia ada kesombongan di situ Pak ya. Misal dia merasa lebih lah dari orang lain. Nah, apakah itu kemudian juga bermanfaat juga? Gitu? Ya, nanti hitung-hitungannya terserah Allah itu. Bagaimana persentase kesombongannya dengan amalnya ini. Ya, karena banyak amal memang kita harus waspada bahwa hasud itu juga bisa membakar amal kebaikan. Sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Kalau nek mbayangke ya wah isontek kabeh. Karena kalau di mungkin di lingkungan sosial atau organisasi sosial itu kadang seperti itu Pak, kayak merasa sudah paling berperan, terus merasa sudah paling memberikan sesuatu dalam organisasi atau mungkin lingkungan sosial itu dia merasa lebih itu loh kan akhirnya. Ya makanya kenapa orang akhirnya tidak boleh berhenti belajar kan di situ. Iya betul. Tidak boleh berhenti belajar, harus terus. Siapa tahu kemarin masih kecampuran sombong-sombong, ria-ria, dia belajar lagi tentang kajian-kajian, akhirnya untuk ilmu tentang kesombongan, oh berarti aku nggak boleh sombong. Jadi lebih bijaksana ya. Jadi ketika orang itu semakin banyak ilmu ya
ibarat rumah semakin banyak jendela, semakin sejuk, semakin bisa memetakan istilahnya padang lah situasinya itu ya. Jadi bisa melangkah dengan bijaksana. Ya. Jadi bagaimana kesombongan itu bisa terkikis gitu. Artinya kan itu bagian dari penyakit hati. Nah, kalau misalkan kita kembali ke kematian Mas Aldi, kalau kita ingat mati kan jadi nggak sombong gitu loh. Ya. Karena mau Berarti lupa mati tadi ya, sombongnya. mati tadi. Sejenak lupa mungkin. Nah, ada ini termasuk hadis apa kaidah apa tadi? Tentang al-maut mau'idatun itu tadi. Kafa bil mauti wa'idhu, hadis niku. Oh, hadis ya. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Nah, itu gimana ya penjelasannya? Sebetulnya kalau manusia itu mampu membaca alam ini dalam arti bijaksana ya, kematian itu cukup Mas untuk menjadikan orang baik. Jenengan takziah, jenengan ikut ke makam atau ziarah, niku sebetulnya cukup. Ora usah ono kiai ceramah ngalor. Tapi nanti jenengan enggak laris tuh, Pak. Iya, sebetulnya gitu. Sebetulnya cukup itu menurut Rasulullah itu. Tapi kan kebanyakan orang sudah nyolati orang, ikut memakamkan. Ketika kembali sama Mas. Balik meneh. Balik lagi, yang minum dia masih minum. Dia juga nggak terus rajin ke masjid. Berarti kan nggak ngefek ini sebetulnya mati sebagai mau'idhah ini. Tapi kadang juga ada yang mungkin fenomena tersadarkan. ziarah, itu ziarah tadi yang ziarah ke makam itu, ke wali-wali itu ya. Itu malah nggak ingat mati, malah ingatnya tuh bagaimana cepat kaya, cepat dapat jodoh. Itu gimana ya? Nah, niku harus dipetakan dulu gitu. Kadang-kadang saya juga ndonga njaluk sugih, mbah wali wae ora seneng bondo. Ndonga njaluk sugih. Ya kita memetakan dulu bahwa itu tempat yang mustajabah gitu. Bahwa ada tempat-tempat yang memang diistimewakan oleh Allah di antara berbagai macam tempat. Berbeda gitu. Masjid saja auranya beda loh Mas. Bagi orang yang ngerti aura. Oke. Ono masjid sing aurane panas ono. Mergo gawene panas karo perumahan sebelah. Masuk perumahan kono iso gawe masjid ini kene ora iso. Gawe. Ya kan. Itu jadi karena emosi, bukan lillahi ta'ala gitu. Wah, akhirnya dulu dadi tinggal sholat panas, padahal asenan loh. Tapi aurane panas, yang ngerti aura. Ada masjid yang auranya adem gitu. Karena memang buatnya luar biasa. Perjuangannya. Apalagi kayak Masjid Demak. Nah, filmnya gawene kan dikir terus Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngentut wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu terus loh itu. Nah, nonton filmnya itu. Iya. Kemudian ono cahaya sangka Madinah. Di film ya. Di filmnya. Tapi ada orang sing ahli seperti itu ngomong ke saya. Masjid sing aurane padha Madinah, Masjid Demak. Akhirnya saya ingat filmnya. Ono cahaya yang dari itu. Tapi nonton pembuatannya seperti itu ya bisa saja memang kuat karena dipenuhi dengan dzikir, dengan nganu. Enggak dengan miso, misal ketutuk palu terus malah miso. Kakek aneh. Atau ketika Ramadan malah tukangnya ora poso, Mas. Kan biasanya kan capek jadi ya. Kan, pas Ramadan gawene tukangnya ora poso. Bagaimana masjid itu nanti akan adem kan juga. Saya tuh pernah tuh menemui gitu ya. Jadi ada itu kebersihan masjid itu. Waktu Ramadan siang-siang makan ya. Itu ada juga kayak gitu. Tapi mungkin sakit mah itu. Oh iya. Jadi mahnya kumat. Kita harus positif thinking aja. Cowok atau cewek itu maksudnya. Kalau cewek kan siapa tahu udur. Itu cowok Mas. Susah sih positif thinking. Artinya itu kan sesuai dengan niat kita dan amal kita ya. Iya, betul. Karena kan ya mati kan kita nggak tahu. Yang penting bagaimana hari ini kita bisa berbuat baik kan itu. Iya, hari ini jangan nunggu besok gitu. Jadi dua nikmat yang sering lalai adalah mahbunun fi kasrumna as-sihhatu wal faragh. Jadi sehat dan kesempatan. Ketika sehat gitu kita enggak lapo-lapo, hanya gelundang-gelundung. Ketika masih punya kesempatan kita enggak segera duit ora sedekah gitu. Padahal ketika ada kesempatan itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Mumpung sehat, mumpung duit kita segera beramal. Iya, tadi mungkin saya lupa tanya nih Pak Jai tentang
kematian-kematian kecil ya, maksudnya kayak ketika putus asa itu kan kadang kita merasa sudah mati lah, sampai pengen mati kan. Nah kan kadang ada seseorang yang benar-benar mengalami sesuatu yang sangat berat Pak Yai. Entah itu, ya entah mungkin kehilangan anggota keluarganya, atau mungkin dia dikucilkan, dicaci maki dan lain sebagainya sama orang, dijauhi orang banyak itu kan. Dia kan terkadang itu merasa sendirian. Ketika merasa sendirian itu dia kemudian merasa bahwa dia udah nggak ada artinya itu loh hidup. Betul. Nah itu sebenarnya kalau ketika kondisi seperti itu, kita itu harusnya gimana Pak? Dia kurang membaca sejarah bagaimana, misalkan ketika ditinggal orang yang dicintai misalkan, apakah Rasulullah tidak ditinggal meninggal istrinya? Oh iya. Apakah Rasulullah tidak sedih ketika anaknya meninggal semua yang laki-laki? Gitu. Sehebat Rasulullah saja tidak bisa mengendalikan malaikat Israel gitu. Niku nek janjane nek logikane aku mikir ya, wah kudune malaikat Israel dikon mundur kan ya iso to. Bunda Khadijah jangan wafat dulu misalkan. Tapi kan sekuasa beliau saja tidak bisa ya. Tidak bisa. Apalagi toh kita kan gitu. Jadi sebetulnya dengan banyak membaca sejarah orang-orang yang terdahulu, diantaranya kan kita punya kekuatan gitu loh. Kenapa sebagian isi Al-Quran itu banyak sejarahnya tuh Mas Aldi? Kenapa itu? Ya untuk sebetulnya untuk menguatkan Kanjeng Nabi. Ini loh kisahnya Nabi Nuh, rekosone kayak ngene, Nabi Musa seperti ini. Ya, supaya Rasulullah juga kuat ketika menghadapi tantangan dan cobaan. Dari situ kemudian kita merasa tidak sendirian tadi ya Pak. Iya. Bahwa ada kok orang yang dulu dan itu seperti itu. Dan ketika orang beriman sebetulnya kita bersama Allah. Akhirnya la tahzan itu juga konsep itu akan masuk di diri kita ketika kita sudah kehilangan siapapun. Justru itu pertolongan Allah akan hadir sebetulnya. Cuma ketika dia nggak punya Allah, gitu, nggak punya kecerdasan spiritual, akhirnya bingung, linglung gitu. Nah, ketika bingung pikirannya kosong nggak ada zikirnya, nah, setan masuk situ, udah hidupmu nggak ada gunanya, gantung saja, itu ada tali, gitu. Ada tali, delalah ono tali, gitu. Wah, akhirnya terjadi proses seperti itu. Oke, nah Yai tentang ada yang mengatakan mati mati sebelum hidup atau hidup sebelum mati itu gimana? Mati saat jroning urip. Nah, apa kalau atau mati sebelum mati juga ada. Gitu. Sebetulnya itu kalau dalam istilah tasawuf konsep yang bagus bagaimana ketika kita hidup di dunia ini sudah mematikan nafsu kita. Oh, yang dimatikan nafsunya maksudnya itu. Keinginan yang duniawi itu. Gitu sebetulnya yaitu dunia itu kan dunia itu bagaikan bangkai. Jadi orang kalau mau dapat harta itu kan ngimpinnya gotong mayat Mas Anis. Iya. Benar enggak? Cari di buku Perimbuan Mimpi. Saya lagi inget-inget nih. Sampai kok ngimpi gotong mayat, wah itu proyekmu meh deal. Apa gitu. Mungkin properti ya sing wingi ditawakno payu misalkan. Walaupun tak gotong megilan dalam arti tapi mbok salahke di ruang tamu mbok sikep gitu misalkan gitu. Berarti nanti kalau mimpi gotong mayat itu harus digotong dengan gembiraria itu ya Mas Aldi? Harusnya, tapi nggak bisa diusahain mimpi itu tetap gila. Gitu. Itu harta itu ya gambarannya ya seperti itu sebetulnya. Seperti bangkai ya? Kalau nggak hati-hati. Bahkan ketika kita kehilangan duit, mau ngeluarin duit, itu kan ngimpinnya BAB Mas. Mau apa tadi Pak? BAB, kehilangan uang. Kehilangan uang atau mau mengeluarkan uang banyak yang sebetulnya misalkan bisa UKT lah, misalkan anak gitu ya. Itu kadang-kadang tetap ada isyarah itu. Alah kadar pernah itu kayak Pak Yai. Pernah itu. Iya. Terus ternyata malah dandan mobil ternyata. Iya. Saya baru ingat malahan. Dandan mobil. Oh iya. Oh, ini berarti kapan-kapan nanti kita undang lagi untuk bahas tentang mimpi ya. Tafsir mimpi. Kita tekan kono. Tentang harta tadi ya sebetulnya bagi orang-orang yang sudah sampai pada level itu ya tidak begitu mempersoalkan dengan kaya dan miskin sebetulnya. Wong urip iku sing penting ya ono mangan ngono. Bisa mangan sehari itu udah cukup. Tapi ketika dia diberikan kekayaan oleh Allah ya dia akan menggunakan sebaik-baiknya. Kan dengan adanya teknologi ya, ada HP, ada internet itu kan. Orang jadi malah justru lupa terhadap kematian. Karena yang dicari yang apa yang dia lihat di HP itu. Iya. Itu kan termasuk ujian sekarang kan lebih berat daripada dulu. Gimana cara menyikapinya? Ya cara menyikapinya ya
ya tadi apa yang ada harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita punya teknologi ya sebetulnya bisa manfaat HP itu, misalkan ketika nunggu antrian gas sambil darus misalnya. Ora sambil marah-marah. Gasnya anu. Buru-buru Pak iki. Terus kita nunggu ya sambil darus, misalkan nunggu antri obat di rumah sakit kan lama gitu. Ya, nggak perlu kita nenteng-nenteng Quran gitu dengan wah ketok gaya kesana sini gua Quran, ternyata di HP sudah lengkap gitu. Bahkan wirid-wirid apa-apa kan bisa di HP Mas, bisa di PDF dan lain sebagainya. Ketoknya kadang-kadang tadi mah jangan seudon, ono wong mentelengi HP terus gitu, kita ngenang ini, ternyata dia tak terus menggunakan teknologi itu dengan baik. Jadi dimanfaatkan untuk apa ya, cari amal kebaikan. Justru kadang-kadang di situ juga kita manfaat. Misalkan kita nge-share hadis, ya, kita dapat share-sharean hadis gitu, hanya singkat. Nah, kita share lagi ke grup yang lain. Itu kan juga bisa untuk ladang amal kita. Gitu. Daripada nge-share hoax, berita nggak jelas, gitu, hanya ngeritik pemerintah, tapi kadang-kadang nggak cetok yang beritanya itu sumbernya. Itu gimana? Iya. Ketika kita nge-share satu ilmu tentang satu hadis, kemudian orang juga nge-share itu ke grup yang lain malah bisa manfaat. Kalau misalkan nih, kan itu tadi HP, ada berita kematian, kita share. Termasuk kecelakaan ya itu. Itu termasuk amal baik atau amal buruk? Ya itu mungkin yang sering itu kayak kadang foto-foto yang ngeri-ngeri. Ya gitu lah Pak Yai. Ya harusnya tetap pakai etika apa ya? Apa namanya? Etika berita ya. Ketika ngeri ya jangan di lehernya patah ya nggak usah ditutup lah, harusnya gitu ketika orang nge-share itu. Sebetulnya menurut saya tuh harus ada keseimbangan antara kematian dan kelahiran Mas. Gimana tuh ya? Gimana? Jadi orang nge-share-nya tuh kematian terus. Itu orang kan teratapan itu. Setiap hari innalillahi, mau nggak ngucapin kita orang enak wong sak grup gitu. Harusnya telah lahir putra gitu ya? Dari bapak anu, alhamdulillah. Jadi pikiran kita keimbang. Iya. Itu angen-angenku dhewe. Berarti kalau setiap ada yang melahirkan disiarke gitu. Nggih, disiarno, tapi ben ora mati tok gitu lho kesane. Harusnya diumumkan di masjid. Belum umum nyiarke kelahiran. Tapi Bang itu ada dalilnya ya tentang kalau misalkan ada orang meninggal kemudian disiarkan di masjid. Enggak ada sih kita enak dalil itu ya. Itu adat ya itu ya. Itu ya pemenang no speaker itu ya ada sini lah. Ada sini. Dan itu juga sebuah istihad yang ketika untuk mempercepat informasi kan. Bahkan di daerah Ngalian itu setiap masjid nyiarke. Saya pertama kali kaget Mas. Nek saya dulu di Demak kan satu speaker aja cukup. Nah, di Ngalian beda. Jadi semua masjid nyiarke. Jadi setelah masjid ini nyiarke, sana ada innalillahi lagi. Saya kaget toh. Ono mati meneh sopo? Ternyata sama. Oh, namanya sama. Namanya sama ya. Mungkin ada grupnya ya. Ada grupnya dan masing-masing harus menyiarkan. Itu satu apa? Kecamatan atau satu desa. Satu desa ya. Satu RW gitu. Jadi mungkin untuk itu memaksimalkan orang yang dengar biar tahu itu. Itu sing kono ben denger juga. Mungkin satu musola kan hanya cakupan suaranya berapa kilo kan itu. Niatnya itu mungkin. Itu termasuk kan ya biar kita cerdas ya. Kan ingat mati. Iya, kira eling terus. Mungkin kalau tadi apa tentang kenikmatan itu ya Pak ya. Kalau menurut saya tadi ada satu yang tentang ilmu yang bermanfaat itu ya. Sebenarnya itu kan kenikmatan hidup kita, maksudnya nikmatnya manusia yang hakiki itu kan sebenarnya kenikmatan berpikir juga kan Pak ya. Kadang kan kita tidak sadar bahwa sebenarnya nikmat yang hakiki itu ya kenikmatan berpikir. Makanya ada yang bilang bahwa kenikmatan ilmu itu loh. Ya itu kan juga ternyata sampai ketika kita meninggal juga masih mendapat kenikmatan ilmu itu sendiri kan berarti kan. Ya, apalagi hubungannya tadi dengan kecerdasan Mas Anis. Dan kecerdasan itu berarti kan membuat kita bahagia dunia dan akhirat juga kan Mas. Betul. Kalau saya mungkin seperti itu Mas. Artinya kan kalau ngomong kecerdasan itu kan hubungannya dengan pikirannya ya. Bagaimana kita bisa berpikir yang baik, kemudian berpikir yang lebih maju daripada yang sebelumnya kan begitu ya. Semua positif. Berawal dari pikiran. Jadi ketika pikiran kita sudah benar, insya Allah yang kita lakukan kan akhirnya betul juga. Jadi bagaimana kita menggunakan pikiran cerdas dengan
berpikir tentang kematian ini akhirnya membawa kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih semangat bekerja. Lebih tertata mungkin ya tadi ya. Lebih tertata, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Tidak. Kalau kelahiran itu bisa nggak ya untuk cerdas juga? Mengingat kelahiran itu maksudnya gitu. Kan tadi kan kematian, ini kelahiran itu. Mengingat kelahiran. Ya. Kayak tadi berita kelahiran. Ya semangat hidup, oh ternyata ono sing lahir juga gitu, maksudnya gitu. Bukan hanya mati saja yang kita siarkan, tapi juga kelahiran biar ada yang berbahagia. Oh iya, biar kita tuh tambah syukur itu ya. Seolah-olah kan nek mati kan lebih cenderung kepada duka dan lara dan nestapa. Semoga diberikan ketabahan. Jangan masa ada orang meninggal, semoga diberikan kebahagiaan, semoga yang ditinggal bahagia. Karena dapat warisan. Karena dapat warisan, wah nyolo gitu. Dititeni. Kemarin pernah ono sing guyoni itu gitu di grup itu jamu juga gitu. Biasanya orang mati kok mati. Wah, akhirnya dijabri orang pirang-pirang itu karena yang meninggal nomornya masih di dalam situ. Mesti disimak keluarganya itu. Paling wow biasanya kan kayak saya guyon gitu. Iya. Tapi kan masih ada nomor yang meninggal di situ. Jangan yang meninggal lihat malah juga ketawa. Biasanya orang mati kok mati nek guyon kan gitu. Ini guyon dark joke juga ini berarti di situ. Di para kiai juga ada kayak gitu juga berarti. Wah, niku nek kumpul ya. Ngeri ya. Ngeri nih Mas kejelek-kejelekan guyon. Itu bisa kulaan lelucon ya. Nah, Yai Mas Aldi, ini karena sudah ada tanda closing dari pro ini. Mungkin ada closing statement Yai tentang tema malam ini. Mengingat kematian adalah apa tadi Mas? Ingat mati itu mencerdaskan. Gitu. Monggo Pak Yai. Para pemirsa dan pendengar, marilah kita mengingat pesan dari Rasulullah bahwa orang yang cerdas adalah mereka yang banyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian ini, mari kita gunakan kesempatan yang ada, umur kita, harta kita, ilmu kita, kesehatan kita gunakan semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada, maka jangan sampai nanti kita menyesal di akhir, ternyata masih sedikit amal yang kita lakukan. Ya gitu Mas Anis. Terima kasih Pak Yai sudah rawuh dan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mas Aldi ada tambahan enggak? Cukup mungkin Mas Anis. Cukup ya? Saya takut ini. Oke, pemirsa Menjadi TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, banyak salah, banyak khilaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.